Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah siaran langsung di rumah Anda masing-masing pada saat ini. Apa kabar semua? Apa kabar ibu dan bapak, anak-anak, saudara dan saudari di rumah, apa kabar semua? Diharapkan Anda baik, sehat, dan bersemangat. Amin. Oleh itu, saudara dan saudara sekalian, saya mau berdoa untuk saudara dan saudari supaya semua kita dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan kami semua dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, minggu lalu kita merayakan Hari Paskah, atau perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara, perayaan tersebut adalah sangat penting bagi orang-orang percaya, bahkan orang Kristen umumnya. Namun saudara dan saudari sekalian, banyak cerita yang telah diciptakan menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Ada pula yang mengatakan bahwa pada waktu Yesus disalibkan, dia hanya pengsan. Lalu sewaktu dikubur, dia sadar diri dan dia bangun dan dia melarikan diri. Saudara dan saudara sekalian, banyak cerita yang mengelirukan umat Kristen, mengelirukan dunia. Namun satu daripada cerita-cerita tersebut tidak ada buktinya dan tidak dapat dibuktikan. Saudara dan saudara sekalian, seandainya apakah yang akan terjadi? Apakah yang kita akan hadapi? Dengan ini saya membawa saudara dan saudara sekalian melihat apa yang kita akan hadapi kalau Yesus tidak bangkit. Yang pertama, Kristen tidak akan wujud. Kitab Perjanjian Baru tidak akan wujud. Gereja tidak akan wujud. Kenapa saudara sekalian? Secara umumnya setiap orang yang mati tidak berpeluang untuk hidup kembali. Apatah lagi dibangkitkan. Murid-murid Yesus juga berpikiran seperti itu. Mereka tidak terfikir bahwa Yesus akan bangkit daripada kematian. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ketika murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu, seluruh kehidupan mereka diubah. Salah seorang murid Yesus yaitu Thomas. Pada awalnya dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Tapi kini dia tersungkur, berlutut dan berkata, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Hidupnya diubah, dibaharui, ditransform. Dan dia memberitakan Injil mengenai Yesus yang sudah bangkit. Sehingga dia memberitakan Injil sampai ke India. Dan dia mati syahid di India karena memberitakan Injil. Satu persatu hidup murid-murid Yesus diubah. Dari putus asa, kecewa, ketakutan, kebingungan, kesedihan. Kini mereka berani mati karena Injil. Berani mati memberitakan Yesus yang sudah bangkit.
Saudara, Billy Graham pernah berkata, kalau dia tidak percaya kebangkitan Yesus, maka tiada Injil untuk diberitakan ke seluruh dunia. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Dan kita masih hidup dalam dosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 16 hingga 17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, saudara dan saudari sekalian, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjamin kehidupan kita. Yang kedua, Yesus mati karena dosanya. Kalaulah Yesus tidak bangkit, maka Yesus sendiri mati karena dosanya. Kalaulah demikian halnya, ini bermaksud dosa mencengkam dan menguasai Yesus. Sebab upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, bermakna Yesus mati untuk dosanya sendiri. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Seandainya Yesus tidak bangkit, kita harus menanggung dosa kita sendiri. Kebangkitan Yesus sebagai domba korban, domba sembelihan, lebih kuat dari segala dosa. Lebih kuat dari kelemahan kita. Lebih kuat daripada sakit penyakit. Lebih kuat daripada kutuk. Oleh itu saudara sekalian, iman kita menjadi sia-sia, tiada guna, dan kita hidup dalam dosa kita sendiri. Kematian Yesus bertujuan menebus kita, membebaskan kita, mendamaikan kita dengan Allah. Tidak akan terjadi kalau Yesus tidak akan bangkit. Kebangkitan Yesus membuat kita menerima pengampunan, menerima keselamatan, menerima kemerdekaan, menerima kemenangan, menerima kesembuhan, hidup kekal, dan dilayakkan, dipanggil menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, hidup kita sama seperti kebanyakan orang. Kalau Yesus tidak bangkit, maka hidup kita ini sama seperti kebanyakan orang di dunia ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 32 mengatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia sahaja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau Yesus tidak bangkit, hidup kita sama seperti kebanyakan orang di dalam dunia ini. Mereka menjalani hidup mereka tanpa memikirkan bahwa ada Tuhan. Mereka tidak memikirkan bahwa hidup mereka itu dalam keadaan berdosa. Mereka tidak pengertian mengenai kehendak Allah. Mereka hidup tidak memikirkan hidup yang berkenan kepada Allah. Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Bagi kita yang ada di dalam Tuhan, Yesus Kristus sudah bangkit. Iman kita kepada Yesus Kristus yang menebus kita dan yang mati mendamaikan kita dengan Allah. Semuanya tidak sia-sia, melainkan kuat berpegang di dalam Yesus. Kuat berpegang dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Puji Tuhan, Yesus telah bangkit. Puji Tuhan, Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang dikatakannya. Kita perlu mensyukuri perkara tersebut. Kebangkitannya membuat kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus dan kebenarannya. Amin. Kiranya iman kita semakin teguh melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan membolehkan kita terus setia dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Berkatilah kami yang telah mendengarkannya. Kiranya kami semakin kuat, semakin teguh, semakin bersemangat. Karena kami tahu Tuhan Yesus telah bangkit, memberi jaminan hidup keselamatan, kehidupan kekal bagi setiap kami. Oleh Tuhan, berkatilah setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.